Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu penguji yang saya hormati, perkenalkan saya Marni Oktria, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK UIN Bukit Tinggi. Pada hari ini Jumat 26 Agustus 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja UKIN dengan materi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Submateri hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran dengan model program based learning kelas 7 MTS Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Baik, pada pagi hari ini kita kembali pada pelajaran Al-Quran Hadis. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan anak ibu pungut dulu sampah yang ada di bawah meja masing-masing. Silakan. Sampah. Siksa selakuan. Tahu. Baik, terima kasih semuanya. Kita mulai pelajaran kita. Ibu ambil dulu absen. Habib ada. Ada. Rifki Fauzan. Ada. Sakit. Iqbal. Izin. Izin. Deko ada. Ada. Putra ada. Melisa. Nazim ada. Syakira. Marcel. Baik, anak ibu, kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, Kak. Udah, boleh. Baik anak ibu semuanya, pada hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang hadis. Yang mana pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang Al-Quran. Karena materi kita adalah Al-Quran hadis pedoman hidup. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang Al-Quran. Nah, siapa anak ibu yang masih ingat apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Tunjuk tangan. Ayat merah. Al-Quran secara bahasa adalah bacaan. Al-Quran secara istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril
dengan cara mutawatir dan dibaca mutawatir. Bagus. Ada yang bisa menambahkan? Ada anak ibu yang bisa menambahkan definisi Al-Quran apa yang kurang dari yang disampaikan oleh Syairah tadi? Ada? Coba Pak Adil. Bisa? Al-Quran adalah pedoman hidup umat manusia. Ya. Kemudian pada hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang hadis. Sebelumnya Ibu akan sebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami dan menganalisis pengertian hadis. Bisa dilihat? Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis fungsi hadis dalam ajaran Islam. Ini TP kita pada hari ini, ya. Baik anak ibu, sebelum kita lanjutkan kepada materi, ibu akan tanyakan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Siapa anak ibu yang tahu apa yang dimaksud dengan hadis? Silakan Syairah. Al-hadis adalah segala perbuatan dan perkataan Nabi. Bagus. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, kenapa kita perlu belajar hadis? Apa urgensinya belajar hadis itu? Siapa yang bisa? Saya Bu, Ya, silakan Lisa. karena hadis merupakan sebuah hukum kedua sekalian Al-Quran. Sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Quran. Bagus. Baik anak ibu, ibu kasih dulu soal tes sebelum kita mulai pelajaran ya. Sampai di mana pengetahuan anak ibu tentang materi kita hari ini? Baik anak ibu, coba lihat video di depan sebelum kita ke penjelasan materi. Silakan anak ibu simak materinya ya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester 1 mengenai
sebagai pedoman dan sumber dasar hidup. Ya, terus sedangkan fungsi hadis sebagai memberikan penjelasan atau perincian, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberikan bimbingan Al-Quran. ya baik, berarti itu bayan ya bayan tafsir. Lanjut, siapa yang bisa menjelaskan bayan al-takrir? Bayan al-takrir, ya silakan Nak. Menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Bagus, menetapkan atau memperkuat apa-apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Baik, fungsi hadis yang selanjutnya menurut tayangan kita tadi adalah bayan tasrik. Ya bayan tasrik tadi ada? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu bayan tasrik? Ya, silakan Deko. Ayat-ayat yang memadukan perincian atau penjelasan. Ya, penjelasan tentang perincian dari ayat-ayat. Maksudnya yang masih bersifat global. Lanjut, ada bayan nasak. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Tama. Membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Bagus, berarti anak ibu semuanya nonton video dengan baik ya. Hadis itu artinya secara bahasa itu Baru. tidak lama ucapan atau Pembicaraan. Secara istilahnya apa Bu? Artinya hadis definisi lengkapnya itu seperti apa? Hadis itu merupakan kata lain atau sinonim dari sunnah. Apa yang dimaksud dengan hadis atau sunnah? Setiap segala sesuatu yang diriwayatkan dan dinisbahkan kepada Nabi Muhammad atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan, perbuatan maupun penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah menjadi Rasul. Sampai di sana ada pertanyaan anak ibu? Ya, baik. Kemudian masuk kita poin selanjutnya, yaitu macam-macam hadis. Sebenarnya macam-macam hadis ini kalau kita lihat dari definisi hadis sudah bisa kita baca apa saja bentuk dari hadis. Karena yang pertama itu adalah hadis qauli. Qauli itu artinya adalah perkataan. Artinya hadis qauli adalah segala bentuk perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Apa saja perkataan Nabi Muhammad itu adalah hadis. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis qauli atau perkataan. Yang kedua adalah hadis fikri. Fikri atau perbuatan. Nah, perbuatan. Hadis fikri adalah segala perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau segala perbuatan tingkah laku Nabi Muhammad itu adalah hadis fikri. Yang ketiga, takrir atau persetujuan. Takrir adalah keadaan Nabi yang mendiamkan atau tidak menyanggahnya dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabat serta menyetujui yang dilakukan oleh para sahabat. Itu namanya hadis takrir. Sampai di situ ada yang tidak paham? Paham semuanya? Baik. Kita lihat poin selanjutnya, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Yang pertama kita lihat, menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran.
Ya, poinnya adalah menguatkan dan menegaskan atau penguatan dan penegasan. Begitu ya. Kemudian yang kedua, menguraikan atau menjelaskan dan merinci ayat yang masih bersifat global. Apa itu yang bersifat global, nak? Yang masih bersifat umum, ya. Menguraikan, menjelaskan, memperinci, ya, ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau global. Selanjutnya, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ada hukum tentang sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka ditetapkan oleh hadis. Yang selanjutnya, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Membatasi keumuman. Nah, untuk contohnya biar lebih jelas, kita lihat di slide berikutnya. Contohnya, menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Apa contohnya? Bu, ini dia. Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa sudah ada di dalam Al-Quran. Sehingga dalam hal ini hadis sifatnya hanya mempertegas perintah yang telah ada. Perintah untuk melaksanakan puasa itu dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini dia. Maka hadis fungsinya hanya menguatkan atau menegaskan hukum. Lanjut yang kedua, menetapkan dan menggandakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya, hukum yang ada adalah merupakan produk hadis sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Misalnya, haram memakan burung yang berkuku tajam. Haram memakan burung yang berkuku tajam. Haram memakai cincin. Cincinnya cincin apa? Cincin emas. Kemudian kain sutra bagi laki-laki dan lain-lain. Nah, itu dia contoh untuk poin yang menetapkan atau mengandalkan hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Lanjut. Fungsi hadis selanjutnya menguraikan atau menjelaskan, merinci yang tadi yang bersifat global. Apa contohnya? Perintah melaksanakan sholat. Perintah melaksanakan sholat itu ada dalam surah Al-Baqarah. Ya. Ayat 83. Di beberapa surah dan ayat yang lain juga ada. Namun tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakan sholat. Maka dijelaskan oleh hadis. Apa katanya bunyi hadisnya? Solu kama atubuni musoli sholatlah kamu sebagaimana aku melaksanakan sholat. Itu kata Nabi. Nah, untuk yang selanjutnya, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Apa contohnya, Bu? Ini dia. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 tentang perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Apa perintahnya? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk sholat Jumat. Nah, terangkan dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki, kecuali hamba saya, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Sampai di sana, Ibu ada pertanyaan? Nah, selanjutnya kita lihat apa fungsi hadis di dalam Islam. Ya, apa fungsi hadis di dalam Islam? Yang pertama, hadis berfungsi sebagai sumber hukum. Hadis merupakan sumber hukum. Kedua,
Ya, ajaran Islam segala Al-Quran. Yang kedua, sebagai dasar Anda sebagai rujukan. Hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Yang ketiga, menjelaskan. Ya, hadis berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Karena itu sampai di sana ada pertanyaan, Budi? Sudah. Ada pertanyaan, Budi? Baik, karena itu semuanya Ibu ada KPD yang Ibu kerjakan tugas mandiri. Sudah Ibu bagikan tugas. Benar sudah mengerti? Bisa dipahami materinya? Ini Ibu bagikan tugas mandiri akan dikerjakan. Ya.
hadis tidak ada. Ya. Jual beli yang belum jelas, garal dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis ada. Minum umat dalam dan judi dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Sudah? Baik. Siapa lagi selanjutnya? Baik, selanjutnya kita silakan kepada Tama untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Peristiwa dan kejadian. Memakan nyata yang bertaring. Dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis ada. Ya. Zina dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Ubah atau mengunjang dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Tidak puasa Ramadan dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Menjual ikan dalam kolam dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis ada. Menjual buah yang masih bunganya dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis ada. Ya, baik. Baik, selanjutnya silakan Nona Ibu Syahira untuk presentasi hasil kerjanya. Peristiwa dan kejadian. Jual beli online di dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis ada. Dalam hadis tidak ada. Minuman obat dan judi di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis ada. Memakan binatang yang bertaring di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis ada. Menjual jual beli yang belum jelas di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis ada. Menjual ikan di dalam kolam dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis ada. Baik. Silakan Melisa untuk bacakan hasil kerjanya. Gibah atau menggunjing dalam Al-Quran ada, di dalam hadis ada. Tidak puasa Ramadan di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis ada. Menjual ikan dalam kolam dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis ada. Menjual buah yang masih berbunganya dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis ada. Baik. Baik, Bapak Ibu, setelah kita presentasikan hasil kerja kita di depan kelas, adakah dari tugas kita tadi tanggapan dari Anda semua atau jawabannya berbeda atau sudah benar? Sudah benar. Sudah benar? Sudah. Nah, ya baik karena Ibu, berarti kita selesai untuk melaksanakan tugas mandirinya pada hari ini. Baik karena Ibu, dari aktivitas mandiri yang sudah kita kerjakan, Ya. alhamdulillah sudah memenuhi ketuntasannya. Sekarang coba Fadil, apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini?
Hadis sunnah adalah setiap sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dari perkataan, perbuatan, dan penetapan. Bagus. Sifat atau perjalanan Nabi SAW baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Bagus. Coba si Tama, apa lagi yang bisa kita simpulkan pada hari ini tentang pelajaran kita? Isi hadis terhadap Al-Quran menguatkan dan menjelaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, menguraikan dan menjelaskan dan merinci ayat-ayat yang masih global, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan membatasi keumuman ayat Al-Quran. Bagus. Coba Melisa, apa kesimpulan kita pada hari ini? Hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Bagus. Hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sekarang kita refleksi bagaimana pelajaran pada hari ini. Senang? Bisa dipahami materinya? Bisa. Baik anak ibu, untuk tugas kelompok di rumah, anak ibu berbagi kepada empat kelompok saja ya, 4 kelompok sesuai dengan, coba lihat di papan tulis aktivitas kelompok untuk anak yang bekerjakan di rumah ya. Pembagian kelompoknya dulu. Untuk kelompok 1 Melisa dan teman-teman, Putra sama Fadil. Kelompok 2 Saira, Ijin, Judi sama Najib ya. Kemudian kelompok 3 Tama dan teman-teman, Deko sama Saira. Kemudian kelompok 4 Habib ya, kemudian Tony